Ketemu lagi dengan saya. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang gerak benda. Nah, terutama gerak benda yang bergerak lurus. Benda itu pasti bergerak, sehingga ada namanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tapi yang mau saya bahas dalam video kali ini adalah tentang gerak lurus beraturan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya gerak itu ada gerak lurus itu ada 3. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus vertikal. Di dalam gerak itu juga ada istilah yang namanya ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Dulu. Ya, apa sih artinya gerak? Ya, secara keseharian kita sudah tahu bahwa namanya bergerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kalau di sini dikatakan mengalami perpindahan terhadap titik acuan. Ya, seseorang atau suatu benda dikatakan bergerak ketika melihat yang namanya titik acuan. Di sini saya menampilkan gambar, ada contoh seseorang yang sedang berjalan dan ada sebatang pohon. Nah, siapakah yang bergerak? Pohonnya atau orangnya? Kita tidak bisa langsung mengatakan, oh yang bergerak pohonnya, yang bergerak adalah orangnya. Tetapi yang harus kita lihat terlebih dahulu ada yang namanya titik acuan. Sehingga di situ yang dikatakan bahwa gerak itu relatif. Nah, tidak relatif artinya kita lihat dulu apa titik acuannya. Di sini contoh, kalau titik acuan itu adalah kita anggap orangnya sebagai titik acuan, berarti yang bergerak adalah pohonnya. Pohonnya bergerak terhadap orangnya. Tetapi kalau yang kita anggap titik acuannya adalah pohon, berarti yang bergerak adalah orangnya. Orang ini bergerak terhadap pohon karena sudah mengalami jarak dan perpindahan terhadap pohon. Gerak yang kita kenal juga ada yang namanya jarak dan perpindahan. Ternyata jarak dan perpindahan itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini ada jarak. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Panjang total lintasan yang ditempuh. Ada titik awal, ada titik akhir. Kemudian mana yang disebut dengan perpindahan? Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Nah, di sini kalau kita lihat ini awalnya, ya. Sedangkan ini adalah akhirnya. Sehingga perpindahannya itu dari sini hanya sampai sini. Ya, ini yang disebut perpindahan. Sedangkan jarak itu ya tadi seberapa jauh bola ini melewati suatu lintasan. Ini yang disebut dengan jarak. Akan contoh yang berikutnya masih berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Ada sebuah balok, ini titik awal balok, ini titik akhir balok. Karena lintasan yang ditempuh hanya lurus saja dan berhenti di situ, sehingga di sini jaraknya 2 meter dan perpindahannya juga 2 meter. Bagaimana ketika suatu benda melewati lintasan yang tidak lurus, ya seperti bola yang tadi. Nah, tapi bentuknya seperti ini. Titik awalnya di A. Kemudian pasti dia akan berakhir di G. Nah, yang dia lewati adalah dari sini ke sini, ini, kemudian dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G. Ya, ini yang disebut dengan jarak. Ya, sedangkan titik akhirnya di G, dia titik awal, ini yang kita sebut dengan perpindahan. Sekarang kita lihat contoh untuk jarak dan perpindahan tadi. Bagaimana cara mengetahui berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Anton bergerak 100 meter ke arah timur.
Kemudian berbalik menempuh jarak 20 meter ke arah barat. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Nah, di sini kita buat kesepakatan dulu bahwa bahwa barat itu berada di sebelah kiri dan timur berada di sebelah kanan. Kalau orang ini bergerak ke kanan, berarti kita punya kesepakatan dia adalah positif. Sedangkan kalau dia bergerak ke kiri, berarti ini kita punya kesepakatan adalah negatif. Sehingga kalau di sini juga bisa berarti ingat pada jarak, ya. Jarak itu panjang lintasan seluruhnya, sehingga S sama dengan 100 meter tambah 20 meter sama dengan 120 meter. Ini untuk jarak. Bagaimana untuk perpindahannya? Ya, perpindahan berarti kita anggap ini X, berarti perpindahannya berarti 100 meter tambah, ingat, karena dia berbalik arah ke barat, berarti dia berjalan ke kiri. Ya, berjalan ke kiri berarti kita anggap dia negatif. Ini hanya bukan nilainya yang negatif, tapi ini arahnya, ya. Arahnya ke kiri berarti kita terus negatif, berarti karena dia bergerak ke kiri berarti ini negatif 20 meter. Berarti ini sama dengan negatif ketemu positif, berarti akan negatif. Berarti di sini ada 80 meter. Berarti jarak yang ditempuh 120 meter, sedangkan perpindahan yang terjadi adalah 80. Dengan contoh berikut ini, sebenarnya caranya sama dengan contoh yang sebelumnya. Ya. Seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri, sehingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Ya, kita ingat bahwa ada jarak, berarti S-nya adalah panjang lintasan seluruhnya. 60 meter tambah 600 meter tambah 300 meter. Sama dengan di sini 600 meter. Nah, kemudian berapa perpindahannya? Ingat, awalnya dia bergerak ke timur, ya. Dari titik awal, ini titik awalnya bergerak ke timur. Berarti ini 600 meter tambah bergerak, kemudian dia berbalik. Berarti ada perubahan arah di sana. Ya, sehingga di sini karena kita ingat kalau arahnya ke kiri berarti menjadi negatif, yaitu 300 meter. Ya, berarti perpindahannya hanya 300 meter. Dan di dalam gerak lurus beraturan itu ada yang namanya kelajuan dan kecepatan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, wah cepat sekali, laju sekali. Tetapi kok di dalam ilmu fisika sebenarnya kelajuan dan kecepatan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat dari jenis besarannya, kelajuan itu disebut dengan besaran skalar, sedangkan kalau kecepatan itu disebut dengan besaran vektor. Artinya besaran skalar adalah yang dia tunjukkan hanya angka saja. Kalau sedangkan kecepatan disebut besaran vektor karena ada angka dan arah. Sehingga alat ukurnya juga berbeda. Alat ukur kelajuan adalah speedometer, sedangkan alat ukur kecepatan adalah velocitymeter. Kalau kamu perhatikan di kendaraan, itu mobil maupun motor, itu yang tertera di sana hanya angka. Karena alat ukurnya adalah speedometer. Contoh 30 km per jam, berarti itu kelajuan. Kalau di sana dikatakan ada 30 km per jam ke barat, berarti yang dimaksudkan adalah kecepatan. Ya, tetapi secara perhitungan kelajuan dan kecepatan itu cara menghitungnya sama. Hanya yang membedakan adalah ada arah dan tidak ada arah. Ini kita mau tahu apa sih sebenarnya arti dari
GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu artinya geraknya lurus dengan kecepatan yang selalu tetap. Ya, ciri-ciri dari GLB pasti lintasannya lurus dan kecepatannya selalu tetap. Sehingga bisa kita lihat, bisa kita hitung dengan rumus S sama dengan V kali T. Yang harus kita ingat, satuan harus selalu dalam satuan internasional. Sedangkan S ini adalah jarak, kemudian V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Kalau jarak yang tertulis adalah meter, otomatis kecepatannya adalah meter per second. Sedangkan waktu adalah second, karena yang kita gunakan adalah standar internasional. Bagaimana jika biasanya kita tahu ada yang bertulis bahwa V sama dengan kilometer per jam? Ya, ini tidak masalah. Kalau dalam satuan kecepatannya adalah kilometer per jam sehingga waktu, berarti harus menyesuaikan juga. Berarti waktunya juga harus dalam jam. Jarak dalam kilometer, waktu dalam jam, sehingga kecepatannya pasti kilometer per jam. Ini adalah rumus dasarnya adalah S sama dengan V kali T. Kalau yang ditanyakan V, berarti rumus yang kita pakai adalah V sama dengan S per T. Kalau yang ditanyakan adalah T, sehingga rumus yang dipakai adalah T sama dengan S per V. Dengan satuan ingat, V adalah meter per second, S adalah meter, sedangkan T adalah second. Menerapkannya dalam suatu masalah atau dalam suatu soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah mobil melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut selama 2 menit? Ingat, di kelas 7 juga sudah saya ingatkan, ketika mengerjakan soal seperti ini jangan pernah lupa harus menulis data dulu atau yang diketahui apa. Kecepatan, ingat lambang dari kecepatan adalah V. Kita tulis V sama dengan 5 meter per second. Apalagi yang diketahui dalam waktu 2 menit. Oh, berarti di sini ada T. T-nya berapa? 2 menit. Sekarang kita lihat menit dan meter per second. Apakah sudah sama? Sudah setara? Belum. Oh, berarti menit ini harus kita rubah dulu menjadi second. Berarti 2 menit itu berapa second? Berarti 2 per 60. Mengapa per 60? Ingat, 1 second itu 1 menit harus kita rubah ke second, berarti 1 menit sama dengan 60 second. Sehingga di sini 1 per 30 second. Atau mau kita buat dalam bentuk desimal juga boleh. Nah, yang ditanyakan adalah jarak. Berarti yang ditanya adalah jarak S-nya berapa. Nah, sekarang kita jawab. Berarti S sama dengan, ingat rumus yang tadi, S sama dengan V kali T. Sekarang kita masukkan V-nya berapa? Oh, 5. 5 meter per second kali 1 per 30 second. Sama dengan 5 per 30. Atau sekarang kita sederhanakan sama dengan 1 per 6 meter. Kalau mau kita rubah dalam bentuk desimal juga boleh. Ini sama dengan 0,17 meter. Kalau kamu menghitungnya pasti ini hasilnya 0,1666. Jadi kita singkat saja menjadi 0,17 meter. Kita lihat contoh soal yang kedua.
Sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 2 second. Tentukan A. Kecepatan mobil, B. Waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 25 meter. Caranya sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Jangan lupa untuk menulis data terlebih dahulu. Sekarang yang A, yang diketahui jarak, berarti S sama dengan 100 meter dalam waktu 2 second. Waktu itu adalah T, 2 second. Karena sudah meter dan second, ini tidak perlu kita setarakan lagi. Sehingga yang ditanya ya, yang ditanya apa? Kecepatan mobilnya berapa. Kemudian sekarang kita jawab. Nah, berarti kalau V, berarti rumus yang dipakai adalah S per T. Sekarang kita masukkan S-nya. Di sini 100 meter per 2 second. Ya, 100 dibagi 2 sama dengan 50 meter per second. Ini adalah jarak tempuhnya. Sekarang waktu. Sekarang yang B, berarti yang diketahui adalah jarak. Oh, berarti S. S-nya 25 meter. Kemudian yang ditanyakan, nah, waktu O yang ditanyakan adalah T. Sekarang dijawab. Kalau yang ditanyakan T, berarti T sama dengan, rumusnya apa? Berarti T sama dengan S per V. Nah, sekarang dari data diketahui ini belum ada V-nya, belum ada kecepatannya. Tetapi kecepatan itu sudah kita hitung pada yang A, berarti ini yang kita tulis. Berarti V sama dengan 50 meter per second. Sekarang kita masukkan. Berarti T sama dengan S-nya berapa? Berarti di sini 25 meter per 50 meter per second. Sama dengan 1 per 2 second. Kalau mau kita rubah ke dalam bentuk desimal juga boleh. Ini sama dengan 0,5 second. Contoh yang ketiga. Kereta api Argo Lawu berangkat dari Yogyakarta pukul 19. Tiba di Jakarta pukul 2.30 hari berikutnya. Jadi pukul ini tapi berganti hari. Jika jarak Yogyakarta-Jakarta 600 km, tentukan kecepatan kereta api tersebut. Caranya sama ya. Kita tulis dulu datanya. Diketahui berarti berangkat itu berarti waktu ya. Dia berangkat pukul 19 sampai di sana pukul 2.30. Nah, karena ini pukul berarti ini harus kita rubah menjadi berapa jam ya. Dari pukul 19 sampai pukul 2.30 itu berapa jam? Oh, ternyata 7,5 jam ya, atau 7,5 jam. Kemudian yang ditanya apa? Berapa kecepatannya? Oh, berarti V-nya berapa? Ya, jaraknya jangan lupa. Oh, berarti di sini berarti S sama dengan 600 km. Nah, sudah. Kemudian sekarang kita jawab. Karena yang ditanyakan V, sehingga rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ya, masukkan S-nya. Karena sudah kilometer, sudah jam, berarti bisa langsung kita masukkan. Berarti di sini ada 600 km. Kemudian waktunya adalah 7,5 jam. Ya, berarti ini sama dengan 600 dibagi 7,5 di sini 80 km per jam. Ini adalah
kecepatan dari kereta argo laut tersebut. Kita grafikkan, kalau mau kita buat grafik, sebenarnya gerak lurus beraturan itu grafiknya hanya ada dua, yaitu grafik antara kecepatan dan waktu. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu konstan, artinya kecepatannya tidak mengalami perubahan. Ya, waktunya akan tetap bertambah terus, tetapi kecepatannya tidak akan pernah berubah. Maka grafik yang ditimbulkan adalah grafiknya selalu lurus. Ya, di sini tidak mengalami penurunan atau peningkatan, grafiknya lurus, artinya kecepatan yang dialami oleh benda tersebut itu konstan, selalu sama, tidak mengalami perubahan. Nah, untuk grafik yang kedua yaitu adalah grafik antara jarak dan waktu. Nah, jarak dan waktu ini pasti grafiknya akan berbeda dengan grafik yang pertama. Kecepatannya selalu konstan, berarti kalau ada jarak dan waktu yang di ini, artinya yang bertanda merah ini artinya kecepatannya konstan. Jaraknya semakin jauh dengan waktu tempuh akan semakin lama, tetapi dengan kecepatannya konstan, tidak mengalami perubahan. Ya. Materi untuk gerak lurus beraturan dulu ya. Nanti akan kita bahas juga, untuk di video berikutnya akan saya bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.